Hai, konnichiwa minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Agustin Gabriel akan menjelaskan pola bab 48 sampai ke 50. Pertama-tama kita masuk ke perubahan Sheki. Apa itu kata kerja Sheki? Kata kerja Sheki adalah kata kerja kausatif yang memiliki 4 arti. Yang pertama menyuruh, yang kedua membiarkan, yang ketiga membuat, yang keempat mengizinkan. Untuk bisa kita pahami atau bisa menghafalkan untuk awal-awal di kata kerja Sheki, kita sepakati saja. Kata kerja Sheki diartikan sebagai menyuruh. Misalkan kita nanti membuat perubahan kata kerja, misalkan membeli, bisa menjadi menyuruh untuk beli. Nah, kita masuk ke kelompok 1. Caranya, vokal I sebelum mas harus diganti ke vokal A. Bagian mas harus diganti ke semas. Contoh di sini ikimas menjadi ika semas, menyuruh untuk pergi. Di kelompok 1 ini ada 2 pengecualian. Kalau sebelum mas ada hiragana bentuk I, harus diganti ke wa. Dan ada juga sebelum mas, kalau bertemu huruf hiragana ci, maka harus diganti ke ta. Contoh machimas menjadi mata semas, menyuruh untuk menunggu. Lanjut ke kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini cuma bagi mas saja yang diubah menjadi sasemas. Contoh di sini saya menggunakan tabemas menjadi tabe sasemas. Bisa diartikan 4 ini, bisa menyuruh, bisa membiarkan, bisa mengizinkan, bisa membuat. Tinggal diambil satu saja yang opsional, maksudnya yang baik. Masuk ke kelompok 3. Di sini saya menggunakan simas menjadi sasemas. Kimas menjadi kosasemas. Di sini cuma dihafalkan saja. Di sini ada 2 pola kalimat minasang. Yang pertama, pola kalimat bentuk intransitif, yaitu tidak harus memerlukan objek. Contoh kata kerjanya, misalkan ikimas, hatarakimas, dan lain-lain. Di sini rumusnya menggunakan kata benda, orang, partikelnya o, ditambah kata kerja bentuk seikimas. Contoh, imoto o hatara kasemas, menyuruh adik perempuan bekerja. Nah, di pola kedua ini bentuk transitif, yaitu harus memerlukan objek. Rumusnya, kata benda orang, partikelnya ni, kata benda, partikelnya o, ditambah kata kerja bentuk seikimas. Contohnya, kata kerja membeli, membaca, meminum, dan lain-lain. Di sini contohnya, imoto ni nomimono o kawa semas, menyuruh adik perempuan membeli minuman. Nah, teori pentingnya di sini, target sebagai wa atau ga, pelaku partikelnya ni, objek partikelnya o, dan menggunakan moraimas atau itadakimas yang diartikan sebagai menerima. Dan di bawahnya target menjadi wa atau ga, pelaku partikelnya ni, objek partikelnya o. Di sini menggunakan te moraimas atau te itadakimas yang diartikan sebagai dikan. Di dalam te moraimas, partikel ni diartikan sebagai oleh. Dan di moraimas atau itadakimas, ninya diartikan sebagai dari. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan biasa, yaitu bisa menggunakan maska atau masenka. Bisa positif, bisa negatif. Contohnya, saya menggunakan maska dulu. Wakari maska, apakah mengerti? Bisa menjawab, hai wakarimas, dalam bentuk positif yang artinya ya, mengerti. Dan juga bisa menggunakan negatif, iye wakarimasen, yang artinya
tidak mengerti. Lalu kita menggunakan yang masenka. Di sini menggunakan wakarimasenka, apakah tidak mengerti. Contohnya menjawab hai wakarimasen dengan jawaban positif yang artinya ya, tidak mengerti. Di sini ada yang negatif juga minasan. Dengan jawaban iye wakarimasu yang artinya tidak mengerti. Nah, seterusnya kita lanjut ke permintaan. Rumusnya adalah objek partikelnya o ditambah kata kerja bentuk masenka atau maska yang dapat diartikan sebagai mau tidak menani-nanikan. Contoh yang menggunakan masenka. Tamago o kaimasenka, mau tidak membelikan telur. Lalu kita menggunakan yang maska. Tamago o kaimaska, mau tidak membelikan telur. Dan juga di sini bisa menggunakan rumus yang lain minasan. Nah, di sini ada kata kerja bentuk te kure masenka, te kudasai masenka, te morai masenka, te itadake masenka, yang artinya dapatkah, bisakah menananikan. Contoh, eiga o misasete itadake masenka, dapatkah mengizinkan saya menonton film. Langsung kita masuk ke poin ketiga, bentuk penawaran atau ajakan. Rumusnya, bagian mas harus diganti ke masyoka, yang dapat diartikan maukah. Contoh, ichoni ikimashoka, yang tadinya ikimas menjadi ikimashoka, yang dapat diartikan maukah pergi bersama. Bisa juga menggunakan rumus yang lain minasan, yaitu kata kerja bentuk te yarimas ditambah mashoka, te agemas ditambahin mashoka, te sashi agemas ditambahin mashoka, yang dapat diartikan maukah dinani-nanikan. Contoh, ramen o sukut te agemashoka, maukah dibuatkan ramen. Nah, minasan, kita masuk ke poin keempat, node, karena. Digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat secara objektif. Juga dapat digunakan menyatakan sebab dan akibat secara lembut atau halus. Rumusnya di sini, futsuke tambah node, kata sifat i tambah node, kata sifat na tambah node, kata benda tambah node. Contoh pertama, jitensha ga kawareru node kino wa basu de kairimashita. Di sini diartikan sebagai karena sepedanya saya rusak, kemarin saya pulang dengan menggunakan bus. Di sini saya menggunakan kairimashita, yaitu bentuk lampau, telah terjadi. Lanjut kita ke kata sifat bentuk i. Contoh, sukoshi atsui node mado o agete mo agete mo ii desu ka? Karena sedikit panas, bolehkah saya membuka jendelanya? Kita contoh ke kata sifat na tambah node. Yume na node kono restoran wa itsumo konde imasu, yang artinya karena terkenal restoran ini selalu ramai. Lanjut kata benda na ditambahin node. Ototo wa hioki na node kyo wa gakko e ikimasen. Karena adik laki-laki sakit, hari ini tidak pergi ke sekolah. Kita masuk ke bab 49. Di sini minasan, kita harus mempelajari kata ragam hormat dalam bahasa Jepang, yaitu keigo. Keigo sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, taineigo. Yang kedua, sonkeigo. Yang ketiga, kenjogo. Untuk yang pertama, kita taineigo. Ditandai dengan kalimat akhiran bunyi mas, masita, masen, masen desta, des, dan lain-lain. Di sini untuk digunakan orang yang baru kenal atau yang belum akrab. Yang kedua, sonkeigo digunakan untuk meninggikan atau lebih menghormati lawan bicara yang status sosialnya di atas kita. Contohnya dosen,
bos, klien. Dan kenjogo digunakan untuk merendahkan diri sendiri di hadapan orang yang lebih kita hormat. Nah, di kenjogo ini kita akan bahas nanti di bab keterakhir Mina Nihongo 2, yaitu bab 50 tentang kenjogo. Nah, kita masuk ke pola Sonkaigo dulu minasang. Yang menentukan sebuah kalimat ini menggunakan lagam Sonkaigo atau bukan tergantung pada kata kerja yang digunakan. Ada 3 macam pembentukan kata kerja Sonkaigo. Yang satu, Sonkaidoshi atau kerja bentuk pasif. Kedua, nani ni narimas. Yang ketiga, Tokobetsuna Sonkaigo. Nah, yang pertama ada Sonkaidoshi atau kata kerja bentuk pasif. Di sini cara pembentukannya sama dengan pembentukan kata kerja pasif yang sudah kita pelajari. Nah, di sini digunakan untuk meninggikan lawan bicara atau lebih menghormati lawan bicara yang status sosialnya di atas kita. Contoh, kakimas. Untuk lebih menyopankannya, kita rubah ke kakaremas. Contoh kalimatnya, Sacho wa rapoto o kakaremas. Kepala perusahaan telah menulis surat. Nah, untuk merubah kata kerja Sonkaigo ke bentuk pasif, nah kita masuk ke kelompok 1. Cara perubahannya, vokal I harus diganti ke vokal A. Bagian mas harus diubah menjadi remas. Contoh di sini saya menggunakan kaki mas menjadi kakaremas, menulis. Ya, nah di sini kelompok 1 biasa minasang ada pengecualian, yaitu 1. Kaimas menjadi kawaremas. Bagian I diganti ke wa. 2. Ada mochimas, yaitu bagian ci harus diganti ke ta. Bagian masnya diganti ke remas, membawa. Masuk ke kelompok 2 minasang. Contoh di sini demas menjadi deraremas. Cara perubahannya, bagian mas dihilangkan menjadi saremas. Contoh lagi di sini saya menggunakan abimas menjadi abiraremas, mandi. Seterusnya kita masuk ke kelompok 3. Di sini cuma dihafalkan saja. Contoh di sini kimas menjadi kora remas, simas menjadi sara remas. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu nani narimas. Cara perubahannya sebagai berikut. Untuk awalan kita tetapkan hiragana o. Kemudian kata kerja bentuk mas dihilangkan, lalu digabungkan menjadi narimas. Nah, di sini hanya untuk kata kerja kelompok 1 dan 2. Contoh, mochimas akan menjadi mochi ni narimas, membawa. Asobimas menjadi asobi ni narimas, bermain. Contoh kalimat Sacho wa dekake ni narimashita, yang artinya kepala perusahaan telah pergi keluar. Di dekake ni narimashita ini awalannya dekake mas. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu Tokobetsuna Sonkaigo. Di sini tidak ada pola perubahan, tinggal dihafalkan saja kosakata kata kerjanya minasang. Contoh, ikimas, kimas, imas. Kita artikan menjadi satu dengan cara iratsaimas, yaitu pergi, datang, ada. Di sini ada lagi tabemas, nomimas. Kita artikan menjadi satu menjadi mesi agarimas, yaitu makan, minum. Contoh, imas menjadi otsaimas, berkata. Shite imas menjadi gozonji desu, mengetahui. Contoh kalimatnya, Sacho wa keigi shitsu ni iratsaimasu, yang artinya kepala perusahaan ada di ruang rapat. Dan kita ke pola terakhir minasang, atau bab 50 dalam Mina Nihongo 2. Di sini ada kenjogo. Kenjogo artinya untuk merendahkan diri sendiri di hadapan orang yang lebih kita hormati.
Caranya untuk merubah perubahan Kenjogo sebagai berikut. Kita tetapkan dulu untuk hafalan hiragana o. Lalu kata kerja bentuk mas diganti menjadi shimas. Contoh di sini kaimas menjadi okai shimas. Membeli. Mochimas menjadi o mochi shimas. Di sini hanya digunakan ke kelompok 1 dan kelompok 2. Contoh kalimatnya. Watakushi ga kohi o ire shimas. Sayalah yang akan menyeduh kopi. Nah, kelompok 3 ini kita tetapkan dulu hafalan go sebelum kata kerja. Contoh. Go shoutaimasu mengundang. Contoh kalimatnya. Watakushi ga kyou no yotte o go setsumei shimasu. Yang artinya, sayalah yang akan menjelaskan rencana hari ini. Nah, minasang, kita sudah selesai untuk menjelaskan dari bab 48 sampai ke 50. Dan kita sampai jumpa lagi ya minasang. Sampai jumpa untuk penjelasan berikutnya.